Bagaimana sakitnya kita sebagai perempuan terkadang kita melihat perempuan lain yang terjolimi karena ekonomi. Satu, karena ekonomi itu pasti prioritas. Berikutnya dikontrak 3 bulan lagi. Setelah itu habis nih bang. Ketika dia mau melamar lagi ke PT itu udah di blacklist. Itu sekarang info yang saya dapat bang. Mana tahu abang ada waktu luang, korsek lah dulu ini ke perusahaan-perusahaan apa benar ini gitu. Ya anggota kalau ada masalah ketua umum mesti maju. Tapi kayaknya pakai jurus Nina Bubuk biar nggak kaget suaranya. Dan munculkan kiat-kiat khususnya saya sudah mulai ambil. Bu Serlina saya ambil juga sih. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai ya, sama-sama dari hukum mungkin Bu bisa. Iya bang Agus. Saya juga kebetulan lawyer juga. Sebenarnya saya seangkatan dengan Mbak Arinda. Ya. Dan sama-sama lettingan juga kuliahnya. Jadi Ketemu di sini ya? Iya, sama-sama satu kuliah, satu kampus juga di Uniba, Universitas Batam. Oh sama Pak, saya ambil S2 di UIB. Nah, jadi memang kalau saya lihat tadi saya tertarik dengan pernyataannya Pak Hendra mengenai Pak izin Pak. Tanati. Pak Tanatis, maaf saya agak kurang menghafal nama orang, tapi wajah baru lihat saya akan hafal nih Pak. Nah, saya tertarik tadi mengenai keluhan masyarakat, banyaknya telepon segala macam dari air segala macam. Ya itulah memang kerja kita sebagai perwakilan dari masyarakat. Kita mau mengeluh memang kita sudah dibayar di situ kan begitu nih. Nah, kalau dari saya pribadi nih mau maju dewan ini sebenarnya justru karena saya bukan hanya karena lawyer saja Pak. Tapi perjuangan saya sebagai perempuan mungkin bisa dikategorikan mendasar Pak, dari bawah. Saya sudah mengalami jadi buruh, saya sudah mengalami jadi pengusaha, saya sudah mengalami jadi istri ya. Memang lagi istri orang sih sekarang Pak. Bagaimana sakitnya kita sebagai perempuan terkadang kita melihat perempuan lain yang terjolimi karena ekonomi. Satu, karena ekonomi itu pasti prioritas. Kenapa kita tidak memprioritaskan perempuan-perempuan yang sebenarnya Batam ini kan dulu tahun 90 dikategorikan kota yang untuk mencari jodoh perempuan itu ada di Batam. Begitu. Berarti industri ini dulu Batam ini kota industri yang didatangi justru perempuan sebenarnya. Laki-laki ini sebenarnya ke sini setahu saya dulu saya masih sekolah mau cari jodoh katanya Pak. Ya, karena rata-rata yang datang ke Batam ini perempuan untuk mencari pekerjaan dan memang yang diterima untuk bekerja di industri itu memang 80% perempuan. Kecuali di galangan kapal ya. Galangan kapal memang sedikit sih perempuan yang diterima, mungkin untuk admin atau staff aja. Tapi di Muka Kuning atau di beberapa perusahaan di Batam ini memang dominan perempuan yang kita diterima. Orang merantau ke Batam ini memang perempuan. Tapi sekarang justru kenapa situasi ini jadi berubah gini Pak? Perempuan-perempuan yang ada di Batam ini kebanyakan jadinya menganggur, duduk diam. Kadang-kadang saya ini salah satu pemain voli, perwakilan pemain voli di Batam. Dan pemain voli yang ada di Batam ini mungkin ibu-ibu semua, kebanyakan mereka juga kadang ngeluh, ini kenapa ya? Susah cari pekerjaan. Alasannya apa? Umur ini loh, kenapa sih umur? Saya masih kuat loh bekerja. Kalau disuruh guling-guling saya dari ujung ke ujung saya masih sanggup katanya. Terus masalahnya apa? Umurnya sekarang 30 aja udah nggak bisa melamar. Jadi pelayan nggak bisa. Kenapa? Umur. Masalahnya apa? Kita ini justru usia 30 mungkin lebih hot ya bahasanya ya. Hot dan lebih maksimal ya Pak ya. Pergerakannya mungkin lebih maksimal. Kita tahu mana yang harus kita belajar, mana yang harus kita buat. Kita tahu, udah paham. Kita fokuskan anak-anak yang usia 25 ini, kita genjot mereka ini buat sekolah saja. Sekolah dulu. Pendidikan itu zaman sekarang ini penting Pak.
Jangan kita ambil ini, saya tidak bilang perusahaan ini ngambil dari luar kota anak-anak tamat sekolah langsung diangkut ke sini di perusahaan. Tidak, saya tidak menyebutkan, tapi mungkin pasti ada kejadian seperti itu, Pak. Yang didaya gunakan sekarang SDM-nya itu dari daerah baru tamat sekolah langsung direkrut nih, Pak. Yeah. Akhirnya kita yang di daerah nih, yang di dalam Batam ini sendiri kalah saing nih dengan yang muda-muda. Ya, kalau nanti suara yang dibidik dari golongan. Saya bidik suara siapa aja, Pak. Yang Termasuk penting- suara Bang Hendra. Betul. Saya tidak bilang, Pak, saya bisa menggantikan Pak Hendra, tidak, Pak. Ya. Tapi kan masyarakat itu bisa menilai. Oke. Kita ini ada target apa sih buat masyarakat di yang ke depan ini, kan begitu nih. Ya. Kita oke, sekarang saya sudah stay nih, saya mau siap duduk di sana. Tak tahu saya seperti Bang Hendra bilang, sorry Bang, saya panggil Abang aja ya, orang Ya. Medan nih Bang. Saya orang Medan soalnya, Pak. Bang Hendra bilang, kita di Dewan tuh harus begini. Mungkin saya perlu belajar banyak dari Bang Hendra. Bagaimana kita berjuang melawan, bukan melawan sih sebenarnya, yang negatif-negatif yang ke kita, yang sebenarnya kita sudah berjuang, tapi ternyata mungkin ada beberapa yang kita belum realisasikan. Akhirnya kita harus ditegur, atau seperti Bu Feby yang harus mengirim bunga, begitu kan. Kalau kita sebenarnya nggak perlu ngirim-ngirim bunga, ayo langsung terjun kita menghadap, begitu. Langsung laksanakan. Kadang-kadang kita ngirim bunga ini ucapan selamat atau ucapan apa nih, kan gitu. Kita Ucapan dukung berduka masyarakat cita. atau dukung yang ini, kan gitu. Jadi saya jujur aja, sebagai perempuan yang sudah dari dasar bagaimana sakitnya di Batam ini, saya ingin memperjuangkan dan memprioritaskan sebenarnya ibu-ibu perempuan yang memang ingin maksimal untuk membantu bapak-bapak nih yang pendapatannya mungkin masih di bawah standar, yang memang kita harus sama-sama berjuang sebenarnya, Bang. Ya. Kalau kita hanya mengharap suami saja yang bergerak, anak 3, anak 4 itu kayaknya di Batam nih nggak cukup, Bang. Jadi kita berdayakan perempuan-perempuan di Batam ini dengan kita cari solusinya untuk umur ini, yang intinya umur dulu, Pak. Ya, ya. Ayo kita buka peluang-peluang buat ibu-ibu. Ibu-ibu ini masih kuat kok, Pak. Disuruh nyangkul 5 kilo masih kuat, Pak. Buka dong lowongannya, kasihan gitu. Karena memang halangan terberatnya memang itu. Saya sudah. Terus satu, Pak, ini. Ya. Saya juga ada dapat info dari buruh sekarang ini, Pak. Ketika dia melamar di saya nggak tahu ini Bang ya, bener nggak Bang Hendra? Tolong dikoreksi ya Bang ya. Ketika dia melamar suatu pekerjaan, nah dia dikontrak nih 3 bulan. Berikutnya dikontrak 3 bulan lagi. Setelah itu habis nih Bang. Ketika dia mau melamar lagi ke PT itu udah di blacklist. Ah, itu sekarang info yang saya dapat Bang. Mana tahu Abang ada waktu luang, korsek lah dulu ini ke perusahaan-perusahaan apa benar ini gitu. Kasihan juga kadang-kadang buru-buru kita ini wilayah lokasi rumahnya dengan industri itu mungkin deket, tapi dia nggak bisa lagi masuk ke sana karena udah di blacklist. Saya nggak tahu alasannya apa. Saya tanya alasannya apa. Saya nggak tahu alasannya apa, nggak ngerti gitu. Ada apa di balik itu kan gitu. Saya tidak bisa nyebutkan perusahaannya, Ya. tapi mungkin bisa kita cross check lah ke sana gitu. Ya. Bang Hendra dijawab suaranya Langsung. ya. Akan digerus suaranya tadi loh. Ini sepertinya RDP kalau begitu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran ibu kita ini, Bu Sherlina yang baik ya. Kenapa saya bilang baik? Alumni saya Bang, ketua Ya. alumni Bang. Saya ketua alumni UIB Bang. Ya. Ini alumni. Junior Bang saya sekarang. Jadi kalau gitu anggota saya Bang. Ya anggota kalau ada masalah ketua umum mesti maju. Tapi Nah. kayaknya pakai jurus Nina Bubuk biar nggak kergut suaranya. Dan ini mesti saya guys bawahi, Bu Sherlina dan teman-teman lain selamanya tidak akan mungkin menggantikan saya. Oke, kenapa? Karena kita beda partai. Oke. Yang bisa menggantikan saya adalah teman-teman di partai saya sendiri. Oleh sebab itu, Bu Sherlina gak usah khawatir Sebenarnya, izin, Bang. dan saya juga tidak Nggak khawatir. menggantikan sih sebenarnya Bang. Maksudnya kasih dong kesempatan Boleh, kita. boleh. Biar PR Nah, banyak Bang. sekarang begini, mudah-mudahan kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang. Kalaulah memang ada yang positif kami, silakan diambil. Ya, yang negatifnya kami dibuang jauh-jauh aja, kan gitu. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya saya dengan Tanati,
mampu memberikan warna tersendiri sehingga teman-teman yang hadir pada sore ini ya nanti kita sama-sama dilantik lah. Kira-kira begitu. Amin. Ya. Nah menjadi Amin. kekhawatiran tadi Ibu kita Sherlina, jangan khawatir. Tadi Ibu siapa sorry? Bu Arlinda sudah menjawab. Dari Bapemperda ya, Bapemperda kebetulan saya juga anggota Bapemperda. Itu badan pembentukan peraturan daerah. Kami melalui melalui Bapemperda kami sudah meluncurkan ya rancangan perda yang mana tentang penempatan tenaga kerja. Saya juga berharap Bu Sherlina kalaulah nanti ya karena Ibu juga lawyer, ini kan nanti ada uji publiknya. Kemarin nggak tahu Ibu hadir nggak? Karena kemarin sudah 2 kali kami uji publik dan itu tujuan kami supaya bagaimana aspirasi dari Ibu tentu dengan tidak melampaui kewenangan daerah karena ada undang-undang tenaga kerja ya, tentu kita adopsi dari sana dengan lokal konten yang nanti kita coba menawarkan. Mudah-mudahan tadi menjadi kekhawatiran dari Ibu kita ini bisa kita sama-sama adopsi dan bisa kami lahirkan bagaimana perda yang bisa mengayomi kita semua. Tentu itu menjadi PR juga dan karena ini muncul di dalam dialog hari ini tentu juga menurut saya sebagai masukan yang konkret buat kami. Ya, jadi hari ini mohon maaf nih, saya beruntung ya, yang tadinya saya masih cari-cari nih metode-metode baru, tapi ternyata Bang Agus sudah munculkan munculkan kiat-kiat khususnya, saya sudah mulai ambil. Bu Sherlina, saya ambil juga sedikit. Bu Feby, Bu tadi dari teman-teman dari PKS. Jadi mohon maaf nih, semakin mereka banyak bicara, mohon maaf, saya serap lebih baik. Sama, Ya. Bang. Jadi mudah-mudahan ya kita saling tukar pikiran. Yang ibu-ibu, bapak-bapak sampaikan menjadi bahan tambahan bagi saya. Yang saya sampaikan juga mudah-mudahan demikian juga. Jadi di dalam diskusi sore ini cukup menarik ya. Saya merasa rileks sekali. Tadi sempat agak tegang-tegang juga walaupun sudah periode kedua karena melihat mohon maaf ini petarung semua nih Bang, ya kan? Ya gitu. Jadi sekali lagi kalau Tanati saya sudah tahu kiat dia Bang. Caranya karena kami sudah pernah bertarung. Agus saya juga tahu, tapi ibu-ibu ini, wah ini dua lawyer deh Bang, satu dokter gigi ya. Nah ini menurut saya tidak bisa dianggap biasa, ya. Ini ibu-ibu yang luar biasa, ingin mengabdikan. Mohon maaf, ibu-ibu tidak mudah loh, ya karena jam ini. Kalau kemarin suara ibu-ibu banyak ke Bang Indra? Saya justru berimbang Bang, berimbang ya. Jadi semua. Tapi jawabannya bukan jawaban aman lah. Maksudnya kalau dikatakan banyak, wah nanti jangan-jangan mau diambil kan? Nah, makanya saya berusaha menutupi ya karena ini juga salah satu. Tapi mohon maaf, benar kata Bu tadi. Kita tentu semua harus kita rangkul ya. Mohon maaf nih Bang. Walaupun saya Komisi 2 ini membidangi masalah keuangan, ya, masalah perpajakan, retribusi, ya, industri. Tapi mohon maaf, masalah banjir juga kami, ya, masalah air juga kami, masalah jalan rusak juga kami. Jadi sekali lagi teman-teman, ayo, ya, ruang kreasi untuk teman-teman melayani masyarakat itu besar. Ya, saya pikir. Kenapa saya bisa 2 kali terpilih? Saya ini dapat jawabannya. Ya. Adalah prinsip pengabdian itu, ya. Prinsip pengabdian itu betul-betul teraplikasi dengan teknologi dan teman-teman media yang ada hari ini. Saya gampang saja bisa di mana saja menyerap aspirasi karena ruang publik itu terbuka umum sekarang. Seperti Facebook saya, ya. Jadi sekali lagi Bang, saya tadinya berpikir, kok orang tahu ya saya ngecor jalan di mana katakanlah di Anggrek Permai gitu ya. Kok orang tahu ya? Kok saya tidak publish kok orang tahu? Jadi sekali lagi memang mohon maaf, ini adalah salah satu terobosan yang tadi kita semua mengerti tentang
industri 4.0, mohon maaf Bang, saya baru-baru ini diundang oleh kawan-kawan pemuda, saya jadikan narasumber, sudah bicara society 5.0. Ngeri Bang, ngeri. Sudah voice 5.0. Jadi mau tidak mau kita ini sekarang ya suka tidak suka harus improvisasi diri, harus mengikuti perkembangan zaman sehingga aspirasi masyarakat itu mampu kita serap di mana saja, kapan saja, dan bisa kita merespon itu di mana saja dan untuk mana saja. Jadi sekali lagi Bang izin, tadi saya merespon Ibu Sherlina, tentu nggak usah khawatir ya. Ruang publik, ruang kontrol publik sekarang sudah terbegitu luar biasa. Tadi 5.0 sudah luar biasa. Sekarang muncul lagi 5.0 ya, itu Bang, tak ada lagi ruang-ruang tersembunyi yang mampu kita tutup-tutupi.